Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatul iman wal akhwat, azza Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kita pada pagi hari ini atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat ilmu dan amal saleh. Ya, nikmat kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majlis ilmu, satu taman dari taman surga Allah Jalla fi'ulah. Yang Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, idza maratum bi riyadil jannati farta'u fiha. Apabila kalian melewati taman-taman surga Allah, maka hilangkanlah dahaga kalian dengan meminum dari telaga tersebut sebanyak-banyaknya. Artinya adalah apa? Kita perlu banyak mengambil ilmu dari apa yang Allah Jalla wa'ala sampaikan kepada kita dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka bertanya, wa mariyadul jannati ya Rasulullah, taman surga itu apa? Qala hilaqudz dzikri, kata Rasul bahwa halaqah ilmu itu adalah taman dari taman surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang duduk di majelis ini, kita juga yang insyaallah tabaraka wa taala diizinkan untuk berada di taman surga Allah kelak pada hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam bahasan Kitabut Tauhid alladzi haqqullahi 'alal 'abid, yaitu kitab yang membahas tentang pokok-pokok keimanan kita kepada Allah, karya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu tabaraka taala, di bab yang kelima. Di kesempatan pada pagi hari ini bab yang kelima, yaitu babu ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Itu bab yang menjelaskan kepada kita untuk menyerukan kepada manusia akan kesaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah. Bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Ini bab yang kelima. Kita sudah bahas hingga di kesempatan pagi hari ini, yaitu bab yang kelima yang kita bawakan dalam tema inilah jalanku. Inilah jalan-jalanku. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Tema bahasan ini begitu penting untuk kita bahas, karena setelah kita mengetahui bahwa pembahasan yang lalu dikatakan bahwa tidaklah orang mentauhidkan Allah kecuali dalam satu waktu dia harus menjauhkan dirinya dari kesyirikan.
tidaklah kita disebut orang yang mentauhidkan Allah dengan tauhid yang sebenar-benarnya, kecuali dalam satu waktu yang sama wajib bagi kita untuk meninggalkan berbagai macam kesyirikan. Maknanya adalah apa? Tidak mungkin tauhid dan syirik itu bersatu. Maknanya ketika jerat-jerat kesyirikan itu masih dilakukan oleh kita, maka sejatinya ketauhidan kita itu di situ banyak yang luntur. Ketauhidan kita itu banyak yang luntur. Karena ketauhidan itu bukan sekedar mengucapkan ya la ilaha illallah. Ketauhidan kita itu bukan sekedar orang mengucapkan tahlil, apalagi tahlilan. Ya, bukan itu. Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar orang yang mengatakan la ilaha illallah. Meskipun diulang-ulang sampai sekian ribu kali kalimat itu diucapkan. Karena kalimat la ilaha illallah itu sejatinya menuntut kita untuk melakukan apa yang menjadi konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Dan konsekuensi kalimat la ilaha illallah ini sudah kita bahas ya. Di bab yang sebelumnya menuntut dua rukun kalimat la ilaha illallah. Pertama adalah an-nafyu dan yang kedua al-isbat. An-nafyu di situ itu adalah meniadakan ya Tuhan yang diibadahi dengan sebenarnya. Meniadakan di dunia ini adanya Tuhan yang diibadahi, yang disembah dengan sebenarnya. Tidak ada itu. Ya. Meskipun dalam kasat mata pandangan kita, orang ada yang menyembah kubur, ada orang yang menyembah patung, ada menyembah berhala, ada menyembah wali, ya, ada yang menyembah simbol-simbol tertentu. Itu mereka sembah. Akan tetapi kalimat la ilaha saja itu tidak cukup, harus diisbatkan bahwa yang diibadahi dengan sebenarnya itu hanya satu, illallah, yaitu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menuntut adanya al-wala wal barra dalam akidah kita. Al-baila itu adalah al-wala itu adalah sikap loyal kita. Itu al-wala. Sikap loyal kita itu kepada Allah. Al-barra-nya berlepas diri dari kesyirikan. Jadi al-wala'u itu adalah loyalitas kita, janji setia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan al-barra di situ itu adalah sikap berlepas diri kita dari berbagai macam kesyirikan. Apa kaitannya dengan bab 5 dengan dua bab yang sebelumnya? Jadi kalau bab yang sebelumnya itu man haqqaqat tauhid faqad dakhalal jannah, orang yang mewujudkan nilai-nilai ketauhidan maka dia akan masuk ke dalam surga. Lalu kemudian bab yang keempatnya adalah al-khauf minasyirki, harus menanamkan rasa takut kita terhadap jerat-jerat kesyirikan. Maka kaitannya dengan bab yang akan kita bahas itu adalah bahwa seorang muslim tidak hanya dituntut untuk akidahnya baik sendiri, hanya untuk sendiri, bukan itu. Setelah kita memahami betul kalimatut tauhid dengan sebenar-benarnya, maka kewajiban kita itu adalah ad-du'a. Ad-du'a di sini maksudnya adalah apa? Ad-da'wah. Mengajak orang yang masih banyak tidak mentauhidkan Allah, mengajak manusia yang banyak ya melakukan kesyirikan, diajak oleh kita untuk syahadati alla ilaha illallah.
Jadi bab yang kelima ini adalah apa? Menaikkan derajat kita sebagai seorang muslim dari soleh untuk pribadi kita, berkewajiban mensolehkan orang lain. Ini maksud di bab yang kelima. Bukan hanya kita saja yang mentauhidkan Allah dengan sebenarnya, tapi tauhidkan juga umat. Kalau antum sayang dengan umat, sayang dengan orang tua kita, sayang dengan saudara kita, sayang dengan tetangga-tetangga kita, jangan biarkan mereka itu mendekati kesyirikan. Jauhkan mereka dari berbagai macam jerat kesyirikan yang ada. Itulah yang dimaksudkan oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Yang saat ini kita dapati dakwah ini sedang digembar-gemburkan itu, ya, digempur sana, digempur sini oleh berbagai macam, ya, tudingan-tudingan yang tidak sedikit, baik dari luar negerinya maupun dari dalam negerinya, bahwa kita mengajak umat untuk mendakwakan dakwatut tauhid itu tidak sepi dari tantangan yang ada. Tuduhannya gampang. Apa yang itu laku di pasaran, itulah yang dia angkat. Orang yang ingin memurnikan tauhid, Wahabi. Nah, ini dagangan mereka memang. Dagangan mereka. Orang yang melarang untuk ziarah kubur, katanya Wahabi lagi. Wah. Semuanya Wahabi, sampai nanti dituding yang tidak korupsi juga Wahabi. Salah ngucap mereka. Berarti umat yang lainnya udah ada korupsi, yang tidak korupsi itu Wahabi, katanya. Nah, ini banyak di masyarakat saat ini. Memang itu dagangan mereka. Kita tidak perlu mundur dengan apa yang dilakukan oleh mereka, karena kita tahu dakwatut tauhid adalah dakwah yang sesuai dengan fitrah kita. Dakwatut tauhid itu tidak pernah bertentangan dengan akal dan logika sehat kita. Dakwatut tauhid itu berbicara dengan kelembutan. Dakwatut tauhid itu mengajak orang untuk selamat. Dakwatut tauhid tidak pernah mengajak antum untuk apa? Untuk menjadi pejabat, untuk menggerogoti kepercayaan masyarakat kepada ulil amri, tidak. Tidak ada urusan bagi kita ke arah situ. Dakwatut tauhid itu mengajak manusia yang belum kenal Allah agar dia mengenali Allah Subhanahu wa taala. Dakwatut tauhid itu mengajak orang yang tadinya dia belum mau salat, yang dia kufur terhadap nikmat kehidupan, itu yang kita ajak. Sama sekali tidak ada kecintaan sedikit pun untuk menjadi pejabat di pemerintahan. Enggak ada. Antum boleh tanyakan kepada siapapun dari ustadz-ustadz kibar, bahkan para ulama-ulama sudah mencontohkan kepada kita. Sang raja mendatangi ulama tersebut, bantu pemerintahan kami, duduklah di salah satu kementerian kami. Enggak, karena bukan itu tujuan daripada dakwah. Adapun yang ditudingkan oleh orang bahwa ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin mengembalikan Islam kepada kemurniannya, lalu kemudian beliau berkolaborasi dengan ulil amri pada saat itu, salah satu amir, maka itu adalah bagian dari kecocokan yang Allah tampakkan di hadapan manusia. Amir yang tidak cinta kepada jabatan, tapi karena dia penguasa, bukan yang mencari-cari dengan cara-cara yang salah. Kalau diminta nasihat, fansah lahu, karena itu adab kita sebagai seorang muslim.
Haqqul muslimi alal muslimi sittun. Hak muslim atas muslim lainnya itu 6. Salah satu dari 6 ini, wa idastansohaka fansoh lahu. Apabila ada orang minta nasihat kepadamu, maka berikanlah nasihat. Kalau sahabat saja minta nasihat kepada kita, kita berkewajiban memberikan nasihat kepada dia. Bagaimana kalau yang minta nasihat itu adalah ulil amri kepada kita, maka ulama memberikan nasihat kepadanya. Tapi untuk minta jabatan tidak. Bukan berarti bahwa para ulama salaf itu tidak cinta dengan yang namanya timah, nikel, emas, perak, ya, batu bara, enggak. Tapi hidup ini tidak panjang, ya. Hidup ini pendek. Dan dunia itu semakin dikejar maka akan semakin menghanyutkan, akan semakin membuat kita tidak puas. Dan kita, kalau kemudian kita terbawa oleh dunia itu, siapa yang akan menyelamatkan umat tersebut? Maka dakwah tauhid mengajak manusia untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada ulil amri yang mereka menyuruh kita untuk taat kepada Allah dan Rasul. Dakwah tauhid, saya ulang, mengajak setiap muslim untuk taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan taat kepada ulil amri yang ketaatan itu atas dasar ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Itu kita, dakwah kita. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Sayangnya kemudian ikhwatal iman, banyak kaum muslimin yang saat ini hatinya sakit. Sebagaimana anak kecil yang sakit, ketika dikasih obat sirup yang itu insya Allah karena sebab itu Allah menyembuhkan sakitnya, tapi obat sirup itu begitu menakutkan sang anak. Tidak serta-merta sang anak langsung, sini obatnya, langsung aku minum. Itu yang terjadi. Umat ini dalam keadaan agar dia mengajak umat untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka kemudian ada sebagian orang mengatakan, jangan, itu pahit obatnya. Jangan, itu nanti antum radikal. Jangan mendekat ke situ, itu yang suka mengkafir-kafirkan. Jangan datang ke situ, itu suka membid'ah-bid'ahkan. Jangan datang ke kajian itu, karena ini ustadznya enggak ada senyum. Selama kajian itu fokus saja, enggak ada tawa, enggak ada jingkrak-jingkrak, enggak ada lucu-lucunya. Pengajiannya enggak enak. Ya, kayak anak sekolah. Pegang buku, pegang pulpen. Terus kampanye hitam. Ada yang suka rela dia mengkampanyekan dengan kampanye hitam tersebut. Memang ada juga yang sengaja itu dibayar. Dibayarnya bukan karena ayo orang mau demo bayar, ya langsung cash di situ, tidak. Dibayarnya itu apa? Yang punya pesantren didatangi, Pak Kiai butuh asrama berapa lantai? Nah, gitu caranya. Ini saya kasih, ya saya kasih apa? Saya kasih kunci-kuncinya. Pak Kiai butuh berapa lantai untuk asrama? Kelas itu berapa butuh lantai? Begitu, berapa lantai untuk kelas itu? Kami siap mensupport itu. Asal Pak Kiai sepakat dengan kita. Asal ajengan sepakat dengan kita. Agar Habib sepakat dengan kita. Keluarkan orang-orang yang wahabi-wahabi itu dari masjid-masjid kita. Masjidnya saya bangun nanti.
Jadi bayarannya itu. Bayaran agak intelek sedikit, Pak Kiai punya santri yang prestasinya itu ada berapa. Lanjutkan dia kuliahnya. Universitas Qum di Iran siap nampung santri-santrinya Pak Kiai. Ya. Di Mesir Al-Azhar siap nampung. Tanda tangan saya akan diterima langsung. Siapa yang nggak tertarik? Ya kan? Lalu dikirim. Sebelum dikirim ada perjanjian. Pulang sana, balik ke Indonesia, basmi itu yang ngaji-ngaji sunnah itu. Begitu. Ya. Bayaran yang preman beda lagi. Ya, yang preman beda lagi cara bayarannya. Kasih makan mereka, pengajian bubarkan. Nah, itu preman memang. Dan ini semua cara-cara itu dilakukan oleh orang-orang itu untuk membungkam dakwah sunnah itu. Tapi dakwah sunnah tidak akan pernah berhenti karena dia akan selalu masuk ke dalam hati setiap manusia yang berjiwa hanif. Dia tidak masuk melalui mata, kadang dia bisa masuk melalui telinga. Dakwah sunnah tidak masuk melalui telinga, tapi mata dia diam, mulut diam, tapi hatinya membenarkan. Dakwah sunnah itu masuk melalui apa? Melalui orang yang masih mengikuti malu-malu dia. Ada tetangga yang mau kemana? Enggak, mau cuman belanja ke depan saja. Belanja depan masuk, gitu ya. Itu begitu. Karena itulah dakwah sunnah itu adalah dakwah yang tidak pernah keluar dari fitrahnya. Dakwah sunnah tidak pernah keluar dari logika akal sehat kita. Dakwah sunnah mengajak kita agar kita ruku dan sujud kita hanya kepada Allah. Kalau kita minta kepada Allah, maka Allah perlihatkan kepada dakwah sunnah saat ini, Masya Allah, di saat sebagian besar dari kaum muslimin di negeri yang kita cintai ini, mereka berebut barang tambang, mereka sesama mereka berebut nikel, sebagian mereka berebut kursi di pemerintahan, berebut kursi panas. Adakah kemudian kita yang maju dari ustadz-ustadz salafiyin maju membawa proposal untuk bisa diangkat menjadi apa? Orang-orang terdekat dengan ulil amri? Kalla, tidak. Karena memang itulah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila suatu jabatan itu dengan cara mengambilnya diminta, Allah tidak akan pernah memberikan pertolongan. Man sa'al al-imarah lam yu'inhu Allah. Siapa yang meminta jabatan, Allah tidak akan pernah membelanya, menolongnya. Buat apa kita jadi menteri lalu kemudian Allah tidak bela, Allah tidak tolong? Ya. Buat apa 5 tahun kemudian kita dielu-elukan 5 tahun berikutnya berada di jeruji besi? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bab yang kelima ini adalah ajakan keikhlasan. Bab yang kelima dibawakan oleh Syekhul Islam ini adalah ajakan untuk kita semuanya, agar dalam hidup kita ini memprioritaskan apa yang menjadi sesuatu yang akan membawa kepada kemaslahatan dunia dan akhirat kita, yaitu dakwatut tauhid, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk menjauhkan dari berbagai macam kesyirikan sekecil apapun. Maka kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam di kitab ini, yaitu surah Yusuf ayat 108. Allahu Jalla Jalaluhu berfirman, "Qul
hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah Jalla wa Ala. Nabi kita mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya, qul, katakanlah oleh wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku, ad'u ila Allah, aku mengajak manusia kepada Allah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah diperintahkan oleh Allah untuk mengajak manusia agar manusia kultus kepada beliau, untuk meninggalkan Allah, itu tidak. Tapi ad'u ilallah, aku berdakwah mengajak manusia untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ad'u ilallah. Maka kata beliau dikatakan, qul ya Muhammad, dalam tafsiran ayat ini, hadhihi da'watu wat tariqatu allati ana 'alaiha min ad-du'a'i ila tauhidillah wa ikhlasil ibadati lahu dunal aliha wal awthan. Hadhihi tariqati wa sabili wa da'wati ad'u ila Allah. Kata beliau, wahai Muhammad, inilah dakwah, inilah cara hidup seorang muslim, allati ana 'alaiha, yang aku berada di atas dakwah ini, minad du'a'i ila tauhidillah, dari mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, wa ikhlasul ibadah, dan mengikhlaskan ibadah ini hanya untuk Allah, dunal aliha wal awthan. Tidak boleh kita memalingkan ibadah kepada Tuhan-Tuhan yang ada, kepada berhala-berhala yang ada. Hadhihi tariqati, inilah jalanku, inilah metode dakwahku. Wasabili, dan inilah jalanku. Wa da'wati, dan inilah dakwahku. Jalan dakwah, metodologi dakwah, lalu kemudian tujuan daripada dakwah itu ilallah, itu satu. Sedangkan dakwah-dakwah yang dilakukan oleh para orang-orang yang terfitnah dengan dunia, ada yang ad'u ila siyasah, mengajak manusia kepada berpolitik. Saib, ada ini para jamaah untuk bisa maju ke depan nih. Tafadhal untuk bisa ke depan. Tafadhal, silakan. Yang di belakang biar ikut masuk juga. Ya, insyaallah. Jamaah yang ada di luar bisa masuk. Jamaah yang ada di luar bisa masuk. Pak, ayo Pak, maju lagi Pak. Jamaah yang di luar, panitia yang di luar, mohon bisa diajak ikhwan yang lain untuk masuk, sehingga kita bisa efektif dan maksimal untuk mendapatkan ilmu. Untuk jamaah ikhwan, tafadhol masuk ke dalam masjid. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah ilmu kepada kita semua. Baik, ikhwatal iman, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Dakwah tauhid selaras dengan namanya dakwah, caranya juga sama, tidak berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dakwah ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memanggil manusia kepada dirinya Allah Jalla wa Ala. Berbeda dengan dakwah-dakwah manusia yang terfitnah dengan dunia, yang dunianya politik, mengajak umatnya untuk mendukung dia dalam perpolitikannya. Berbeda dengan dakwahnya orang-orang yang cinta kepada syuhrah, kepada popularitas dia, maka mengajak manusia untuk mempopulerkan dirinya.
Berbeda dengan orang ekonom mengajak manusia untuk ikut dalam bisnisnya dan lain-lainnya. Tapi dakwah tauhid yatabarra' min jami' hadhihi ad-da'wah. Berlepas diri dari berbagai macam tujuan-tujuan ini. Karena dakwah tauhid hanya punya satu tujuan, ad-da'watu ilallah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Hanya satu. Allah itu Al-Ahad. Allah itu As-Samad. Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah itu walam yakun lahu kufuwan ahad. Itulah dakwah kita. Mengajak manusia kepada Allah yang Al-Ahad. Agar manusia itu beribadah kepada Allah Al-Ahad. Mengajak manusia kepada Allah yang Allah itu sebagai As-Samad. Zat semua kita ini bergantung hajat hidup kita kepadanya. Dakwah ini akan menenangkan kita. Dakwah ini akan membuat hati kita itu bisa hidup dalam kehidupan yang nyata. Karena banyak orang yang hidup tapi mati hatinya. Sehingga ketika ada ujian demi ujian, maka orang itu kemudian dia kebingungan dalam hidupnya. Sebagian orang kemudian saat ini ketika berbicara dengan kehidupan yang nyata, ada orang yang mengatakan, ya tokoh politik misalkan, dia mengatakan, jika aku menang, aku akan buka 1 juta lapangan pekerjaan. Nyatanya yang ada adalah apa? Lebih dari sekian juta justru saudara kita di PHK-kan. Jangankan membuka lapangan kerja, yang sudah kerja diberhentikan. Itu silakan. Itu al-amru baina yadayhi. Urusannya itu tergantung dia. Wa huwa mas'ulun amma yaquluhu. Dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia ucapkan. Sebagian kemudian ketika mengatakan setiap apapun dari hasil-hasil warga, maka pemerintah punya hak untuk mengambilnya dalam bentuk pajak. Sehingga sebagian kita kemudian, ini gimana? Hidup semuanya dikelilingi oleh perpajakan yang ada. Hidup kita menjadi sempit. Hidup kita begini dengan kalla ikhwatal iman, tidak. Dunia ini kecil. Bumi yang kita tempati itu tidak lebih hanya dari 1 titik dari sekian planet yang ada. Jadi kalau kita berebut dalam 1 bumi yang hanya setitik itu saja, maka akan sangat rugi kehidupan kita. Rugi serugi-ruginya. Kita punya Allahu Jalla wa'ala. Maka hidup bergantung kepada manusia itu bukanlah kehidupan yang sebenarnya. Bergantunglah kepada Allah yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Maka manusia akan bahagia. Karena itulah kemudian Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia untuk hidup bersama Allah. Ad'u ilallah. Ad'u ilallah. Sebagian nelayan mengatakan bahwa ini ikan bisa habis di lautan ini kalau kitanya seperti ini, ada ketamakan untuk ngambilnya dan yang lainnya. Itu tidak sama sekali. Orang yang mukmin, kalau dia betul-betul nelayan yang mukmin, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tunduk dan patuh terhadap aturan Allah Jalla wa'ala. Ibadahnya tidak ditinggalkan. Maka apa? Dia berjalan untuk mencari nafkah, pergi ke tengah lautan bersama dengan takdir Allah. Hari itu dapat bersyukur kepada Allah. Tidak dapat tetap dia bersabar kepada Allah. Karena Allah adalah tujuan kita. Tapi betapa banyak orang yang kemudian sudah siang dan malam mencari dunia, tidak ia dapati karena ternyata apa? Dia tidak jamil dalam tolabnya. Dia tidak indah dalam memintanya kepada Allah. Antum hanya lihat terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita, lihat pada 2 hal. Jika antum mendapatkan dunia tapi dengan ketaatan antum kepada Allah, maka harapan besar bagi kita itu adalah rezeki yang Allah kirimkan untuk kita. Tapi kalau antum mendapatkan dunia tapi antum dalam bermaksiat kepada Allah, hati-hati.
Itulah yang Allah pernah berikan kepada Qarun. Itulah yang Allah pernah berikan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa yang kebanyakan mereka Allah binasakan. Karena hakikatnya rizki Allah tidak akan pernah bisa diambil dengan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada konsep hidup bagi seorang muslim. Ya. Maka bagaimana nelayan dia akan bahagia dengan kerjanya kalau dia setiap harinya tidak pernah mau sujud kepada Allah Jalla wa'ala. Ikan dia tidak pernah mengambilnya, tidak pernah menanamnya di lautan. Nelayan tidak pernah memberikan makan kepada ikan-ikan itu di lautan. Tapi dia tahu sudah 3 bulan ini ikan yang kecil akan menjadi besar, kita akan panen dari sana. Dia memanen sesuatu yang dia sendiri tidak pernah menanamnya. Mestinya dia bersyukur ketika dia mendapati itu. Tapi ketika dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin Allah berikan kasih dan sayangnya kepadanya? Berbagai macam aturan-aturan yang bisa menyesakkan dada kita dalam hidup kita ini, maka lapangkanlah dada kita ini bisa dengan beribadah kita kepada Allah. Kembalikan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya dituntut untuk menjemput rizki, bekerja sejam, 2 jam, 3 jam. Ya. Setelah itu selesai. Tapi orang yang sampai meninggalkan salat 5 waktunya, meninggalkan Jumatnya, meninggalkan puasanya, meninggalkan birrul walidaynya dan lain-lain. Untuk apa hidup seperti itu? Tujuannya untuk apa hidup kita ini? Maka ad'u ilallah. Kata baginda Rasulullah SAW, aku mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Pertama di sini ala basirah. Mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu dan di atas keyakinan. Ilmu itu adalah apa? Mengetahui sesuatu yang bersifat pasti. Idraku syai'i idrakan jaziman fahada huwal ilm. Mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang pasti, itu namanya ilmu. Idraku syai', mengetahui sesuatu, idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang pasti, tidak ragu-ragu, tidak bersifat dugaan, itu pasti ilmu. Kemudian wa yaqinin, dan di atas keyakinan kita. Harus yakin terhadap apa yang kita dakwahkan. Kita mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, ibadah apa yang Allah perintahkan. Kita ajak diri kita, kita ajak keluarga kita, kita ajak tetangga kita beribadah kepada Allah di atas dasar ilmu dan keyakinan. Bukan di atas dugaan-dugaan. Maka ada sebagian, apa ada Ustaz, orang yang mengajak manusia beribadah tapi kemudian ajakannya itu bersifat zon, banyak. Sebagian kiai memberikan ijazah misalkan kepada para santrinya. Para santri, kalian semua sesaat lagi akan selesai. Saya ijazahkan, jika kalian nanti hidupnya ingin bahagia di dunia, mendapati rizki berlimpah, amalkan dan baca surah Al-Waqi'ah ba'da salat subuh 7 kali, 21 kali, 30 kali, sekian kali. Pertanyaan cuma satu, min aina hadzal kalam? Dari mana pembicaraan ini? Aina dalil? Mana dalilnya? Hal fa'ala an-nabi was sahabah? Apakah para nabi dan para sahabat mengamalkan hal itu? Ya. Apakah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an yang kaya karena mengamalkan itu? Apakah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kaya dan mengamalkan surah Al-Waqi'ah dengan cara seperti itu misalkan? Ini kalamun la yubna ala asas, perkataan yang tidak dibangun di atas pondasi yang kokoh, bukan di atas dasar ilmu.
Siapa yang ingin di antara kalian rizkinya berlimpah luar biasa, sholatlah sholat duha. Maka tidak heran kalau di kantor-kantor itu sholat duha itu tuh luar biasa tuh. Kadang saya mendapati jam 9 ke kantor orang, oh lagi sholat duha. Rajinnya sholat duha melebihi rajinnya sholat yang wajib. Ya, dari mana? Ikhwatal iman, sholatlah antum. Antum sholat saja, nggak perlu ada harapan dunia. Amalan akhirat jika antum niatkan untuk dunia bisa jatuh kepada kesyirikan. Dan ini nanti akan sampai pada babnya. Kalau antum mau cari dunia dengan wasilah-wasilah keduniaan. Pengen jadi tukang apa? Tukang kayu yang hebat, ya dia belajar kepada tukang kayunya. Gimana caranya? Pengen menjadi insinyur tukang bangunan, ya belajar gimana cara ya menjadi tukang bangunan yang hebat. Pengen IT ya belajar gitu ya. Ilmu-ilmu dunianya itu ya pelajari, itu silahkan. Tapi jangan antum sholat agar apa? Agar antum dapat rezeki. Ya. Jangan sampai antum sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat apapun, lalu kemudian keesokan harinya maka antum dapati dunia yang berlimpah. Karena itu bahaya. Kalau ada harapan itu lalu kemudian esok hari enggak dapat apa-apa, ditunggu sampai waktu zuhur enggak, ditunggu sampai asar tidak, antum bisa menyalahkan Allah. Antum bisa menyalahkan ibadah itu, antum bisa menyalahkan syariat, antum bisa menyalahkan Nabi Muhammad, antum bisa menyalahkan para ustadz. Antum bisa menyalahkan guru yang ngasih ijazah tadi. Memang yang ngasih ijazah salah ya harus disalahkan. Tapi kita tidak pernah mengajarkan umat bahwa jika antum mau mendapatkan rezeki, sholatlah sekian rakaat kali. Ya. Tidak. Antum sholat lillah. Tapi antum misalkan bekerja dengan giat, disiplin waktunya, profesionalisme kerjanya itu ditingkatkan, antum pasti dapat dunia itu. Pasti dapat. Ya. Karena Allah katakan, "Qul i'malu." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, i'malu, berbuatlah kalian. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka Allah Jalla wa ala akan melihat amal kalian. Rasul akan melihat amal kalian. Orang-orang mukmin akan melihat amal kalian. Kita suruh berbuat. Ya. Tidak ada nas yang mengajarkan kepada kita bahwa solat ini untuk mendapatkan ini, solat ini mendapatkan ini. Tapi betapa banyak amalan-amalan akhirat yang memang janji-janji akhiratnya itu ada. Ya, janji-janji akhiratnya ada. Amalan akhirat, janji-janji akhiratnya banyak. Ya. Itu banyak. Dijelaskan misalkan orang yang beriman kepada Allah, beramal soleh misalkan gitu ya. Apa? Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bagi mereka apa? Jannat, surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, khalidina fiha, kekal di dalamnya, wa azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun, kalian akan mendapati pasangan-pasangan yang suci dan kekal berada di dalam surga. Amalan akhirat banyak. Tapi kalau amalan dunia, yaitu antum untuk dunia. Jangan kemudian kita salah dalam jalan kita. Maka al-a'mal al-akhirah li ajli dunya, kata Syekhul Islam, fahuwa syirkun. Amalan-amalan akhirat dengan tujuan antum meraih dunia, fahuwa syirkun, itu adalah kesyirikan. Ini yang banyak disalahi oleh kita. Ziarah kubur, ya, dari ujung Jawa Barat sana sampai ke Jawa Timur, sampai nyebrang misalkan ke mana? Ke wilayah Madura misalkan gitu ya.
Itu kemudian harapannya besok anaknya lulus ujian, anaknya diterima jadi pejabat, uangnya dia berlimpah, rumahnya itu mewah, kendaraan bisa dimiliki, dan macam-macamnya. Ziarah kubur. Kalau orang semuanya dengan ziarah kubur itu, rumahnya lantai 1 jadi lantai 3, ini pasti setiap hari pabrik itu kosong, perusahaan itu apa? Kosong. Ngapain capek-capek kerja di pabrik, betul nggak? Ziarah kubur enak, naik mobil ya kan? Di Cirebon turun Sunan Gunung Jati, wah Sunan ya wali minta ini minta itu, minta ke Sunan Gunung Jati, rumah lantai 2, terus naik lagi sampai ke Sunan Giri, sampai apa, lantai rumah 3, lantai rumah 4, balik lagi sampai ke Syekh Kuro, itu udah lantai 11, sudah lantai 11 tuh rumahnya. Lupa dia nggak minta lift, dia lupa sudah minta lantai 11, lupa dia nggak bilang ya Allah berikan lift untuk naik ke atasnya, dia lupa tuh. Yang minta kepada Allah, kepada penghuni kubur itu sampai lantai 11, dia lupa minta lift, umurnya sudah 56 tahun. Apa iya kalau Allah ijabahkan lalu kemudian dia bisa naik tuh sampai ke lift, sampai nomor 11. Ikhwatal iman a'azani Allah, syariat ziarah kubur itu masyru', itu disyariatkan. Siapa yang melarang di antara muslim ziarah kubur itu menyelisih Al-Quran, menyelisih syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Memang betul ada dulu Nabi dulu di awal-awal dakwah, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri al-ana fazuruha. Dulu aku pernah melarang, saat keimanan kita belum kuat, kalian untuk berziarah kubur nggak boleh. Baru ngeliat kuburan udah nangis, udah meratap kematian dan segala macamnya, enggak. Tapi berjalannya waktu keimanan sudah kokoh, fazuruha, kata Nabi, ziarahi, ucapkan salam kepadanya, doakan kepada mereka yang berada di dalam kubur, dan jadikanlah kuburan itu mengingatkan kita pada apa? Kematian. Bahwa orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, dia juga pada akhirnya meninggal dan dia berada di dalam kubur. Itu pulang itu sejatinya tangisan kesedihan karena kita pun akan mati, itu lebih mendominasi daripada tertawa-tawanya. Itu ziarah kubur. Tidak ada yang tujuan-tujuan dunia. Saya pernah dialog dengan yang bersangkutan sudah berapa kali dalam 1 tahun itu ziarah kubur. Dia mengatakan kurang lebih 2 kali dalam 1 tahun. Bapak pernah minta apa dalam ziarah kuburnya? Ya kebaikan dunia dan akhirat. Baik, yang akhirat saya nggak tahu, itu menjadi rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi saya ingin nanya, dari dunianya nih yang Anda minta, sudah didapat belum? Sepertinya belum Ustadz, kayaknya memang Allah masih menguji kesabaranku, kata dia gitu. Ada rencana lagi ziarah kubur? Ada nanti insya Allah gitu. Berapa sekali ziarah kubur? Sekian juta. Oh tai. Anak bapak bayar SPP belum? Belum Ustadz. Ya ini mau minta kepada Allah dulu dengan ziarah kubur ini gitu. Ini kalimat-kalimat yang sulit untuk bisa dicerna dengan akal sehat kita. Pepatah Arab itu mengatakan apa? Baidatul yaumi khairun min dajajatil ghad. Telur hari ini itu lebih baik daripada ayam di esok hari. Ini dalam urusan apa? Dunia. Dalam urusan dunia. Kalau antum ditawarin sama teman, ada 2 teman nawarin makan. Kata teman yang pertama, yuk kita makan di rumah saya, tapi mohon maaf cuman ada telur bulat saja. Kata teman satu lagi, saya ngajak antum makan ayam besok tapi gitu. Kira-kira antum nunggu ayam besok atau makan telur hari ini? Kalau yang akal sehat kita hari ini udah makan telur, urusan besok kita nggak tahu kan begitu. Kan mestinya gitu dalam urusan dunia.
Tapi ini banyak orang yang salah jalan. Kenapa? Karena ad'u ilallahnya itu tidak dilakukan. Yang mengajak umat untuk mengikuti dakwahnya itu bukan ad'u ilallah, bukan mengajak manusia untuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebagian mereka kemudian mengajak untuk kultus kepada dirinya, kultus kepada golongannya, kultus kepada partainya. Makanya kita umat muslim nih yang sudah ngaji terutama harus cerdas. Jangan mau ya dibawa oleh warna-warna yang enggak jelas. Orang saat ini kita 5 tahun ini ngikuti warna biru. Ternyata dia kalah, 5 tahun besoknya ganti warna kuning. Kita umatnya bingung. Jas yang biru kemarin mau dikemanakan? Sudah ganti jas yang kuning. Umat selalu dibuat seperti itu. Tapi ikhwatal iman a'azani Allah, dakwah itu hanya untuk Allah Jalla wa Ala, tidak kepada individu pengajaknya, penyerunya, dai-nya, ustadznya, golongannya, ormasnya, LSM-nya, tidak. Kalau ada ajakan-ajakan seperti itu yang mengajak orang untuk kultus kepada golongannya dan kelompoknya, yakinlah itu bukan bagian daripada dakwah Islam. Karena orang kalau sudah dia terikat dengan ketaatan ya kepada golongan tertentu, maka itu akan membahayakan dalam dakwahnya dia atau dalam hidupnya dia. Ala basiratin, di atas ilmu dan keyakinan yang aku serta para sahabatku mengikuti aku, kata Nabi. Di dalam ayat ini, jalan yang benar adalah jalan yang dilalui oleh baginda Rasul dan jalan yang para sahabat mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan kemudian, dibawakan hadis, beberapa hadis oleh Syekhul Islam untuk menjelaskan bahwa inilah jalan yang harus kita semuanya melalui di atas jalan ini dalam hidup kita. Hadis yang pertama adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ilal Yamani, ketika Rasulullah mengutus sahabat Mu'adz ibni Jabal ke negeri Yaman. Negeri Yaman saat itu ikhwatal iman adalah negeri yang mayoritasnya memang semuanya adalah ahlul kitab, khususnya kaum Nasrani. Negeri Yaman pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam ya masih hidup, Yaman itu dikuasai oleh ahlul kitab di kalangan Nasrani. Maka Nabi mengutus sahabat Mu'adz untuk mendakwahi mereka. Dan bukan hanya Mu'adz saja, ada 2 sahabat yang lain ya. Abu Ayyub Al-Ansari yang memang beliau adalah aslinya Yaman, dan yang ketiganya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Diutus untuk mendakwahi warga Yaman yang pada saat itu kebanyakannya ahlul kitab, khususnya adalah umat Nasrani. Qala lahu, apa kata baginda Rasul kepada Mu'adz bin Jabal? Beliau mengatakan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab, Yahudi maupun Nasrani, tapi kebanyakan Nasrani pada saat itu. Ahlul kitab adalah mereka orang-orang yang memang diberikan Alkitab oleh Allah sebelumnya. Kepada Nabi Musa Allah berikan kepadanya Taurat, dan kepada Nabi Isa Allah berikan kepadanya Injil. Itu kitab, dan itu kitab langit. Taurat kitab langit, Injil kitab langit, sama sebagaimana Al-Quranul Karim, kitab yang Allah wahyukan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, sebagaimana Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut mereka adalah ahlul kitab. Maka kata Nabi,
falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi, maka hendaklah yang pertama kamu dakwahkan kepada mereka adalah apa? Syahadatu alla ilaha illallah, yaitu agar mereka mau masuk ke dalam agama Islam, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan Tuhan yang mereka sembah, tinggalkan keyakinan-keyakinan mereka. Ini khususnya adalah ahlul kitab di akhir-akhir yang memang mereka banyak melakukan kesyirikan, bahkan mereka menjadi umat yang musyrik karena merubah ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Tauratnya sudah tidak ada lagi yang asli pada saat itu, sudah banyak dirubah oleh mereka. Injilnya pun sama, sehingga jatuhlah mereka banyak kesyirikan ke kesyirikan. Maka dikembalikan, diajak untuk kembali oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih, hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka, yang engkau serukan itu adalah tauhid, agar mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Ini adalah kurikulum baku dalam dakwah yang tidak boleh dirubah oleh siapapun para pendakwah. Tidak ada mereka yang mengatakan di zaman modern ini dakwah tauhid sudah tidak relevan lagi, sudah tidak sesuai dengan zamannya lagi. Saat ini dakwah itu yang paling benar adalah dakwah melalui parlemen. Duduklah Anda sebagai anggota MPR, duduklah Anda sebagai anggota DPR, duduklah Anda sebagai menteri-menteri, pejabat-pejabat yang ada. Taib, ya, persaksikan kepada kami kesuksesan Anda sebagai seorang muslim yang saat ini ada. Ya, coba persaksikan di hadapan kami bahwa ada keberhasilan menegakkan agama Allah melalui dakwah parlemen yang ada, sehingga kita dapati betapa banyak yang barangkali mereka lulusan Timur Tengah sekalipun, baik itu LC-nya, MA-nya, doktornya, yang mereka duduk-duduk di majelis-majelis parlemen yang ada, bergulir waktu 5 tahun selesai tanpa karya untuk agama, ya, tanpa karya untuk agama. Kalau karya untuk dunia siapapun bisa, karena dunia itu membutuhkan apa? Ya, dunia itu membutuhkan modalnya itu anggaran. Ada anggaran semua jadi, semua jadi, siapapun jadi pejabatnya, kan mudah, itu mudah dilihat. Jadi antum tidak perlu heran misalkan, oh taman-taman di Jakarta itu hebat-hebat. Iya, ada dananya, ya, ada insinyurnya dibayar, ada wushi gitu ya, apa tuh, kereta cepat gitu ya, seperti itu, jalan layang, jalan tol, mau jalannya muter kayak apa gitu, itu dunia itu jalannya dengan anggaran. Tanpa anggaran juga nggak jalan, ya, tanpa anggaran itu nggak jalan. Maka siapapun dari mereka yang mengatakan bahwa dakwah saat ini yang sesuai dengan kekinian itu adalah dakwah melalui parlemen, maka semuanya akan berbicara dalam rapat-rapat itu berapa kira-kira anggarannya. Itu begitu, itu udah pasti. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam membangun kota Mekah dan Madinah dalam kurun waktu 23 tahun tidak pernah berbicara yang namanya anggaran, ya, tidak pernah yang namanya apa? Anggaran. Kenapa? Karena tauhidnya dulu dibetulkan, ya, sehingga ketika tauhidnya itu benar, bukan mengambil, ya, tapi memang diberikan. Pejabatnya bukan mengambil dari pemerintah apa, tapi justru masyarakatnya, ini aku kasihkan, rumahku ini untuk jadi kantor, rumahku ini untuk dijadikan ini, rumahku ini dijadikan ini. Ini kalau tauhidnya apa? Benar. Sukarelawan itu sangat luar biasa.
Ya. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu rumahnya begitu banyak di kota Madinah. Dia punya rumah sini, punya rumah sana, punya rumah sini. Lalu kemudian ini dikasihkan untuk ini dikasihkan untuk sahabatnya, ini dikasihkan untuk kantor ini dan yang lainnya. Bukan mengambil dari pemerintah, tapi justru harus memberi. Kenapa? Karena hatinya sudah terbeli dengan tauhid. Sehingga jalanan itu bisa dikerjasamakan. Ya, bikin parit pada perang Khandaq itu lebar luar biasa, yang lompatan kuda itu tidak bisa, kedalamannya yang tidak mungkin kuda itu bisa naik ke atas. Itu cuma apa? Karena ketauhidan yang mendalam bagi mereka. La aisha illa aisyal akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Itulah yang mesti didakwahkan oleh tokoh-tokoh kita di gedung DPR MPR. Ya, itu yang mesti diserukan. Jangan debat terus soal anggaran. Karena pada dasarnya banyak juga kita sebagai rakyat itu kan membangun rumah ya dari hasil jerih payah sendiri kan gitu. Jarang yang dikasihkan gitu. Dan itu kenyataan dalam hidup kita, Bapak dan Ibu sekalian. Maka kalau kita tauhid kita ini terus dibenahi, karena itulah konsep awalnya. Nabi meminta kepada sahabat Mu'adz, dakwahkan dakwatut tauhid kepada mereka. Awwala ma tad'uhum ilaihi syahadat an la ilaha illallah. Agar mereka masuk ke dalam Islam, mereka benar ya, konsekuensi syahadatnya ditunaikan oleh mereka. Wa fi riwayatin ila an yuwahhidullah. Dalam riwayat yang lain, maka awwalu ma tad'uhum ilaihi an yuwahhidullah, agar mereka mau mentauhidkan Allah. Itu dakwah. Kalimat dakwah ini harus terucapkan bukan hanya di dalam masjid. Kalimat syahadati alla ilaha illallah itu digelorakan semangatnya itu ya memang kalau itu dakwah itu di gedung-gedung pemerintahan, gedung DPR, gedung MPR, gedung-gedung wakil rakyat dan lain-lainnya. Yang tidak sholat agar mereka sholat, itulah bagian daripada dakwah. Ya. Lalu kemudian yang kedua, ketika dakwah tauhid ini terus dilakukan dan itu merupakan al-ahammu, perkara yang sangat penting dalam sebuah dakwah, dan itu al-aulawiyat, prioritas yang paling utama dalam sebuah dakwah, itu dimanapun, itu tidak boleh berhenti dakwah ini. Kalau sudah mereka faham, dakwah ini terus dilanjutkan, tapi ajarkan. Kata Nabi apa? Fa inhum ata'uka lidzalik. Kata Nabi, kalau mereka penduduk Yaman itu, mereka sudah masuk ke dalam agama Islam, mereka sudah menerima tauhid, mereka sudah apa? Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ya. Maka apa kata Nabi? Fa'alimhum, ajarkan kepada mereka, beritahukan kepada mereka, annallaha aftaradu alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah, bahwasanya Allah telah mewajibkan salat 5 waktu dalam satu hari, atau siang dan malamnya, salat 5 waktu. Ajarkan kepada mereka untuk salat, menunjukkan bahwa ibadah itu harus dibangun di atas ketauhidan. Ya. Saat ini betapa banyak orang muslim di negeri kita yang mereka sholat itu atau keislaman itu tidak dibangun di atas ketauhidan yang benar, sehingga meninggalkan salah satu 5 waktu sholat itu dianggap hal yang biasa, padahal itu dosa besar. Sholat zuhur, sholat asarnya enggak, maghrib sholat isyanya enggak, subuh enggak, nanti sholat zuhur lagi. Sebagian muslim di kita banyak yang sholat itu 1 pekan sekali, sholat Jumat. Sebagian yang lain sholat itu hanya 1 tahun 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha.
Idul Adha pun itu niat, atau Idul Fitri dan Idul Adha kadang-kadang kalau niat urusan mereka, tapi terucap oleh lisannya yang kita dengar. Kata mereka, ya siapa tahu pulang sholat ada yang ngajak, ya, makan opor ayam, kan lebaran. Siapa tahu ada pembagian amplop, kan gitu ya. Itu. Nah, ini berarti tujuan sholatnya untuk apa, kan gitu. Terucap lagi, kalau nggak sholat kalau nggak sholat Idul Adha nanti saya tidak boleh bantu-bantu nyembelih kambingnya. Kalau saya nggak bantu nanti saya nggak dapet. Sudah setahun hanya 2 kali, tujuannya pun salah. Meskipun kemudian kita dapati itu sangat banyak di masyarakat, dan mestinya itulah dakwah yang dilakukan. Kalau seorang anggota DPR dia berani mengatakan, kini sudah tiba maksud waktu sholat, rapat kita hentikan terlebih dahulu. Ayo kita sholat yang muslim, sholat. Yang bukan muslim silahkan. Ya, tapi tetap terus gitu ya. Ini di masyarakat kita pun banyak seperti itu. Kenapa? Karena memang kita tidak membangun ketauhidan yang benar dalam kehidupan kita. Bahwa Bapak dan Ibu sekalian, ikhwatal iman, hidup kalau tidak ada keimanan dalam diri kita itu seperti al-mayyit, seperti mayat. Orang hidup kalau di dunia ini tidak membangun kehidupannya di atas ketauhidan itu kal mayyit yamshi alal ard, seperti mayat yang berjalan di atas muka bumi. Jadi tauhid ini adalah pondasi seluruh amal. Tidak ada satu amalan pun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dasarnya adalah benar enggak ketauhidan Anda kepada Allah. Sehebat apapun amal-amal baik kita di dunia, kalau tidak dibangun di atas keimanan, maka itu habaan mansura. Itu hanya apa? Butiran-butiran debu yang mudah diterbangkan oleh angin. Maka Allah katakan, diceritakan di dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Nanti kelak pada hari kiamat kita semua akan melihat orang-orang yang di dunianya dulu punya amal-amal baik, sumbang sana, sumbang sini, donasi sana, donasi sini, akan tetapi tidak dibangun atas kebaikan-kebaikannya itu, tidak dibangun di atas keimanan. Maka kata Allah, faja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan itu seperti debu yang berterbangan, tidak punya nilai sama sekali. Dijelaskan dalam riwayat yang lain, yu'ta birajulin kabirin saminin, didatangkan seorang yang badannya sangat gemuk luar biasa, ya, tampak sekali bahwa orang ini dengan fisiknya yang gemuk, fisiknya yang sehat, makanannya luar biasa, gizinya luar biasa, lalu suruh berada di atas satu sayap timbangan. Lalu kemudian Allah kirimkan satu kalimat la ilaha illallah pada satu sisi timbangan yang lain. Setelah ditimbang ternyata kalimat tauhid itu jauh lebih berat. Ini badan ini seperti kapas. Menunjukkan bahwa seluruh amal perbuatan kita ini kelak pada hari kiamat akan ditimbang, dan timbangan yang terberat itu adalah timbangan la ilaha illallah. Yang amal itu dibangun di atas ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salat 5 waktu yang kita lakukan kalau tidak dibangun di atas keimanan itu juga salat yang sia-sia. Ya, salat yang dibangun di atas riya. Ya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Ya, mereka salatnya itu yuraun karena pengen dipuji, pengen dilihat sama orang. Yuraun. Ini berarti salat yang tidak dibangun di atas keimanan. Maka salatnya apa? Orang yang salat, dia salat nyatanya, mata kita ngelihat dia salat, tapi fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Lalu kemudian sebagian orang putus asa, salat aja celaka, lebih baik
usah sholat, ya lebih celaka lagi. Ya, lebih celaka lagi. Tinggal kita betulkan terus, perbaiki ketauhidan kita. Hari ini kita mau sholat karena ada pujian, terus. Ya, hari ini kita datang lagi sholat, ada pujian lagi, terus, jangan berhenti. Karena pujian manusia itu pasti ada bosannya, dia berhenti pada satu masa. Ya, sebagaimana orang berbuat jahat kepada kita nih, ada orang menghalang-halangi dakwah sunnah ini, ayo kuat-kuatan. Ya, sampai mana dia mau menghalangi kita? Dia datang menghalangi kita itu karena ada makanan di sana, karena ada uang di sana. Uangnya habis, selesai. Ya, tenaganya habis, selesai. Tapi dakwah ini itu sampai kita menutup mata, sampai kita meninggal dunia, akhwatal iman. Dakwatut tauhid. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ya, ketika dia tikaman itu sampai kepada badan beliau yang mulia, darah kemudian membuncah kemana-mana. Tetap ketika ada waktu sedikit sebelum kematian, ada dakwatut tauhid, itu diajak. Seorang laki-laki datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, wahai Umar, inilah takdir yang Allah tetapkan untukmu. Bersabarlah atas musibah ini. Engkau kuat dalam membawa musibah atau terkena musibah ini. Umar diam, Umar tersenyum dengan sakit yang luar biasa. Ketika sang laki-laki ini mau keluar dari tempatnya Umar, Umar sempat sedikit membalikkan tubuhnya dan melihat si laki-laki ini menjulurkan ujung kainnya itu sampai menyapu lantai. Umar dengan kalimat yang berat, laki-laki, berhenti kamu. Irfa saubak, angkat itu. Angkat sarungmu, angkat kainmu. Diangkat lagi satu kali. Masih lihat, angkat lagi, diangkat lagi. Angkat lagi, sampai ya itu begitu. Amamal maut. Al-mautu baina yadayhi. Kematian berada di hadapannya, detik-detik menjelang kematiannya. Masih mendakwahkan apa yang menjadi syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada sedikit pun waktu yang tersisakan para sahabat sebelum kematiannya kecuali tetap mendakwahkan agar dia hidup di bawah bimbingan Allah dan Rasulnya. Itu dakwatut tauhid, ikhwatal iman. 1 menit 2 menit sangat berharga bagi hidup seorang muslim untuk tetap berada di atas hidayah Allah, untuk tetap berada di atas apa? Di atas bimbingan Allah dan Rasulnya. Karena perbedaan hidup dan kematian itu antara satu tarikan nafas saja. Apakah berlanjut atau berhenti, selesai. Itulah kehidupan. Bukan makan 1 piring, bukan minum itu 1 gelas, tidak. Tapi 1 tarikan nafas itu selesai, bunyi, selesai itu. Hidup dan kematian itu seperti itu. Maka para sahabat yang mereka berjalan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Tidak sedikit pun mereka mengorbankan waktunya kecuali waktu itu dia gunakan untuk dakwah ilallah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di detik-detik kematiannya, apa kata beliau? Kepada Aisyah kepada Fatimah putri beliau. Kata Fatimah, beliau mengatakan wa karbah abata. Ya. Aku merasakan begitu sakitnya penderitaanmu duhai ayahandaku tercinta. Itu kata siapa? Fatimah. Di ambang wafatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam sakit yang beliau rasakan masih tetap dia bersenyum kepada putri tercintanya Fatimah dengan mengatakan la karba ba'dal yaum, tuhai putriku, tidak ada rasa sakit setelah ini. Tetap menghibur bahwa
sakit ini adalah bagian daripada ujian yang Allah berikan kepadanya. Makanya sampai ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Aisyah agar beliau bisa dipangku oleh beliau. Beliau dipangku oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah menyiapkan dirinya, lalu dipangkuklah baginda Rasul. Lalu kemudian apa kata Rasul? Tutupi wajahku. Maka ditutup. Ya, wajahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kemudian nafas Rasul agak tersengal, maka Rasul mengatakan singkap, maka dibukakan kembali. Terus seperti itu. Sampai kemudian apa? Menasihati di akhir ya waktu antara nafas dia beberapa sampai kemudian berhenti. Dia banyak berwasiat kepada kita. Ya, di antaranya adalah apa? La taj'alu qabri wasanan tu'bad. Jangan kamu jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah-sembah. Tauhid diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan para nabi, atau janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagaimana orang-orang ahlul kitab menjadikan kuburan nabi-nabi mereka. Bagaimana mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka? Yaitu berhala yang disembah-sembah, didatangi setiap waktunya, diminta-minta dan lain-lainnya. Itu adalah apa? Dakwatut tauhid hingga akhir hayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah diikuti oleh sahabat Abu Bakar, diikuti oleh Umar ibn al-Khattab dan sahabat-sahabat yang lainnya. Bahkan di kalangan para ulama salaf yang kita baca dalam kitab, yaitu As-Salafu Bainal Qauli wal Amal, satu kitab yang cukup besar, ya, 1000 sekian halaman kalau tidak salah. As-Salaf Bainal Qauli wal Amal, para salafus saleh di antara perkataan dan perbuatannya. Banyak kisah-kisah indah di dalam buku ini. Termasuk salah satunya ada seorang ulama yang ketika dia akan meninggal dunia, tepat pada hari itu adalah hari Senin ataupun hari Kamis. Dia tengah berpuasa. Dan dia dalam keadaan sakit. Yang kita tahu orang kalau lagi sakit boleh baginya tidak berpuasa. Jangankan yang sunnah, yang wajib saja boleh. Tapi dia mengatakan apa? Kata ulama ini, biarkan aku berpuasa. Wasiat kepada keluarganya, biarkan aku puasa. Karena aku ingin ketika Allah mencabut nyawaku, aku dalam keadaan beribadah kepadanya. Maka sudahlah berlalu waktu zuhur. Ya, kesadaran sudah mulai turun pada sang ulama ini. Lalu kemudian setelah itu apa? Dia bertanya, ketika siuman lagi dia mata melek, dia mengatakan, kata keluarganya, minumlah, udah batalkan saja. Engkau dalam keadaan yang kering, yang seharusnya ada air yang bisa. Tidak. Dia bertanya, apakah sudah maghrib? Belum, maghrib masih panjang. Baik, saya tahan. Ditahan tuh, ya. Sampai masuklah waktu asar, keluarganya nggak tega dia, kering dia, sudah pucat luar biasa. Tapi kemudian apa? Tetap pertanyaannya, apakah sudah maghrib atau belum? Belum, masih sekian jam lagi. Terus ditunggu sampai kemudian apa? Sudah mulai gelap dan dia pun bertanya, sudah maghrib? Iya, baru saja azan maghrib. Kalau begitu minum. Dibatalkan tuh puasa tersebut, lalu kemudian wafat. Sang ulama ini wafat persis setelah berbuka puasa. Dia buka puasa, ya, air sudah ini, wafat ya. Nah, ikhwatal iman a'azani Allah, ibadah tidak akan pernah berhenti sampai akhir hayat kita. Tapi ibadah itu juga harus dibangun di atas dasar keimanan dia kepada Allah. Allah lah yang menggenggam kehidupan kita, Allah juga yang akan mematikan kita. Maka jangan sampai dalam hidup kita ini salat ditinggalkan. Ya. Mumpung kita masih bisa berdiri, salatlah dengan berdiri. Sebelum kaki kita uzur untuk berdiri, tetaplah salat berdiri. Semangati diri kita untuk beribadah kepada Allah. Salat 5 waktu tepat pada waktu, datang ke masjid yang laki-laki.
lanjutkan terus ibadah seperti itu sampai Allah berikan uzurnya, kaki kita sulit lagi melangkah ke masjid, tetap masih diwajibkan salat meskipun di rumah ketika ada uzur yang sama sekali tidak bisa datang ke masjid. Tidak ada kata berhenti untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian kepadamu. Ya'tiyakal yaqin. Tidak ada riwayat, tidak ada dasar dalilnya jika orang sudah makom tertentu berhenti beribadah. Ini kebatilan yang luar biasa, kesesatan yang sangat sesat. Ya, maka salat 5 waktu. Lalu kemudian fa'inhum ata'uka lidzalik. Kalau warga Yaman, wahai Mu'adz, kalau warga Yaman keimanannya terus dibangun dengan kokoh, ibadah salat 5 waktunya itu mereka sudah taat, sudah dijalani. Fa'alimhum, maka ajarkan kepada mereka annallaha aftaradu alaihim sadaqatan tu'khadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Beritahukan kepada mereka, Allah telah mewajibkan bagi kalian untuk zakat, diambil dari orang-orang yang kaya, tu'khad min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Artinya apa? Tegakkan zakat, tunaikan zakat. Saya yakin para jamaah sekalian, kalau kita sudah ngaji sunnah ini komitmen dengan zakat, maka insyaallah tabaraka wa ta'ala kita bisa membangun perekonomian kita dengan kemandirian yang luar biasa. Zakat, ya, tidak perlu kita ditagih-tagih untuk zakat. Permasalahannya saat ini adalah kita nih seorang muslim, PR kita dalam masalah pengamalan hadis ini itu kalau tidak ditagih zakat kita nggak bayar zakat. Tapi kita lebih takut kalau tidak bayar pajak. Muslim lebih takut dipenjara di dunianya daripada dia dipenjara di neraka karena tidak bayar zakat. Padahal ayatnya sudah sangat jelas. Orang-orang yang menimbun emas dan perak mereka dengan tidak mengeluarkan zakatnya, kelak harta benda mereka akan dikalungkan pada punggungnya, dan dia akan merasa keberatan membawa apa? Membawa emas dan peraknya yang dia timbun tersebut. Kita merindukan seorang muslim datang ke masjid, ke panitia ambil zakat. Saya punya rumah senilai 1 M. Saya punya kendaraan 3, mobil 1 harganya sekian, 2 sekian, 3 sekian. Saya punya ruko sekian, total setiap tahunnya saya dapat sewanya sekian. Saya punya emas tersimpan sekian, saya punya perak tersimpan sekian, saya punya ya logam mulia sekian sekian. Saya punya motor 10, saya punya ini itu. Tolong Pak Ustadz hitungkan berapa kira-kira zakat mal saya. Nah, begitu. Ini tidak ada kisah seperti itu saat ini. Ya. Ini tidak ada orang yang datang kepada apa? Kepada orang yang berilmu suruh menghitung berapa zakatnya. Sudah begitu dihadapkan dengan amil zakat, yang amil zakat juga tidak faham ilmu tentang zakatnya. Ini problem lagi. Sehingga ada orang datang habis sholat Jumat, datang di bulan Ramadan, ini karena saya yang lihat ya. Lalu kemudian ada orang bayar zakat fitri ini bulan Ramadan nih gitu. Akhirnya wah zakat fitri ada 1 karung beras diterima gitu ya. Tapi kemudian ada yang ngasih zakat mal 1 juta, senang banget ya. Amilnya saya senang. Padahal mestinya dia kalau kita mau jujur
ya kita betul-betul mengeluarkan zakat itu, amil itu bisa bertanya, berapa kira-kira harta Anda sehingga zakat mal Anda itu 1 juta. Saya ngelihat antum lihat mobilnya bagus, antum melihat rumahnya ini, gitu loh. Ya, dihitungkan tuh zakatnya. Karena itu memang bukan hak kita. Ya. Itu bukan hak kita, dan tidak perlu kita merasa oh nanti saya diketahui bahwa saya punya uang banyak, nanti proposal banyak masuk. Nah, gitu ya. Nah, ini karena rasa takut kita seperti itu. Kalau kita nanti baca hadis kelanjutannya setelah ini, itu amil zakat itu wajib memiliki ilmu. Karenanya amil zakat itu tidak ya sebagaimana bagian yang diambil oleh mustahik lainnya, tidak. Maupun dia orang kaya, kalau jadi ambil zakat ya tafadhal. Itu ada ada jatahnya sebagai amil. Karena setelah itu nanti dikasih tahu ilmunya. Salah satunya adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada amil zakatnya. Apa kata Nabi? Fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau warga mereka orang Yaman ini sudah mengeluarkan zakatnya, sholat 5 waktu sudah, tauhidnya sudah benar, zakatnya dia keluarkan, maka apa? Fa iyyaka wa karaim ima amwalihim. Hati-hati oleh kamu jangan mengambil harta kebanggaan, harta kesayangan dari orang kaya itu. Kan amil zakat itu tadi kalau di masa Rasul, amil zakat itu bukan duduk di belakang meja, ya kan? Amil zakat di zaman Nabi itu dia keliling, dia datang ke rumah ini lalu menghitung, lalu kemudian ya kalau ada dia kambingnya 40 ya dihitung 1, 2, 3 itu di, oh ya berarti 1. 40 sampai 100 kambing itu 1 ekor kambing, nyampe 200 2 ekor kambing, itu amil zakatnya menghitung. Nanti keluar dari rumah itu membawa 2 ekor kambing gitu ya, itu dibawa tuh begitu. Itu amil zakat. Dia datang kepada orang kaya, emasnya diunjukin, ini emasnya begini gitu ya. Ya. Ada kalung, ada ini kan gitu. Terus kata amil zakatnya, saya maunya ini aja nih, kayaknya bagus nih gitu. Aduh, kata dianya, ini harta yang paling saya sayangi, ini harta yang paling saya ini. Saya tetap akan keluarkan 2,5%, tapi bukan ini, jangan ini. Enggak, kata amil, saya maunya ini. Ini diingatkan, iyyaka wa kara'iba amwalihim. Jangan kamu ambil harta yang menjadi kebanggaan, kesayangan pemiliknya. Kata pemilik Kata pemilik tanahnya, dia mengatakan tanah saya akan dizakati sekian. Ada di dekat pintu tol sini, ada yang di pedalaman sana gitu. Saya mau zakat yang itu aja gitu. Wah, itu harta yang paling saya sayangi. Kamu saya bayarkan zakatnya itu di sana tuh. Saya mau bayar zakat tapi di wilayah pedalaman di sana gitu. Amil zakat harus terima itu. Ya, jangan milih atau minta harta yang disayangi oleh orang tersebut. Kenapa? Kalau sampai kita memaksakan seperti itu, kata Nabi, wattaqi da'watal mazlum, takutlah kamu terhadap doanya orang yang dizalimi. Kenapa? Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena doanya dia dengan Allah itu tidak ada hijab. Ya, kalau orang dizalimi, dia angkat tangannya, itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya bagi amil zakat. Maka amil zakat juga harus punya ilmu, punya akhlak, punya adab gitu ya. Itu harus dipahami itu. Nah, salah satu faedah daripada hadis ini ya. Hadis ini memberikan dasar bagi kita bahwa penegakan tauhid itu harus diutamakan dimanapun. Jadi kalau orang misalkan kita mau dakwah di masyarakat itu banyak yang meninggalkan sholat, jangan itu dulu yang didakwai, tapi ajarkan tauhid terlebih dahulu kepada mereka. Kan sekarang ada tuh, ya, ada orang yang berdakwah mengatasnamakan dakwah Islam,
terlebih mengatasnamakan dakwah di atas sunnah Nabi, lalu datang ke masyarakat, orang lagi duduk-duduk, azan, ayo sholat, ayo sholat, bahkan ditarik-tarik, dipaksa gitu untuk sholat gitu. Keimanannya itu masih lemah dia, ya. Dakwah itu bukan hanya mengajak orang itu yang tadinya lagi pinggir jalan suruh masuk masjid. Kalau dia tidak paham bahwa masjid itu mau ngapain, dia di masjid. Kalau dia nggak ngerti sholat itu untuk apa, ajarkan terlebih dahulu keimanannya itu, agar ketika keimanan itu ada, tanpa dipaksa-paksa, dia tahu kewajibannya dia. Ternyata sholat itu nikmat. Kenapa? Karena keimanan sudah tertanam dalam dirinya, ya. Tidak perlu diajarkan bahwa satu sedekah akan Allah balas dengan 700 kali lipat. Tidak perlu juga dibacakan ayatnya, yang itu menjadi apa? Yang menjadi trading dakwahnya gitu ya. Jadi bukan framing lagi tapi trading. Jadi udah diperdagangkan ayat itu. Tidaklah dia berdakwah di masjid. Siapa yang punya kunci mobil? Mana? Siapa yang bawa mobil? Oh, saya. Mobil apa Anda? Avanza. Mau enggak Allah ganti dengan 700 Avanza yang baru? Siapa yang punya motor? Motornya apa? PCX. Motornya NMAX, motornya ini gitu, yang hebat-hebat tuh. Lalu kemudian apa? Mau enggak diganti? Besok ada 700 motor yang lebih hebat dari itu. Akhirnya kunci kasih, ini kasih. Ibu-ibu siapa yang punya kalung sekarang itu? Mau enggak ibu dikasih? Sekarang kalungnya 10 gram. Ya berarti akan diganti 700 gram. Besok, wah ibu-ibu pasti langsung dilepaskan, kasih. Ya kan? Pulang-pulang apa? Sang ustadz itu udah bawa kantong terigu isi banyak tuh emas. Uang itu banyak, dompet banyak tuh sudah. Kunci motor, kunci mobil semuanya bawa, kayak ngerampok orang ini gitu. Besok datang satu persatu, Ustadz, mobil belum datang Ustadz. Ya datang dari mana? Orang beli saja, antum beli cash saja mobil belum tentu hari itu bisa dibawa kok. Ya kan? Belum tentu. Mobil dari mana? Kan Ustadz yang ngomong, hari ini saya sedekah 1 mobil, besok datang 700 mobil. Ini ayatnya benar atau Ustadz yang bodoh kan gitu ya. Inilah orang yang apa? Tidak memahamkan umat kepada kecerdasan dari sisi keimanan, bahwa amal akhirat jangan ada tujuan untuk dunia. Kalau kita sedekah, serahkan urusannya kepada Allah. Apakah Allah akan membalasnya cash langsung, ataukah ada jeda waktu, ataukah nanti, atau nanti malah disimpan, ya kan, untuk di akhirat. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, itu hak, itu benar. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu benih. Dia tanam, dia menghidupkan 7 tangkai. Pada setiap tangkainya ada 100. 7 kali 100 jadi berapa? 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan apa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas lagi, Allah maha mengetahui. Di sini Allah yang akan membalas. Ya. Nah, ustadznya ini jangan sampai kemudian memposisikan dirinya seakan-akan dia Tuhan. Memastikan bahwa hari ini Anda sedekah dengan 1 juta, besok akan ada di rekening Anda 700 juta. Ya orang pas buka rekening melulu tiap hari gitu. Masih kosong, masih kosong, masih kosong. Ya, ini enggak benar, ya. Kenapa? Karena di sini saja kita dapati bahwa permasalahan dakwah zakat itu di sana sholatnya terlebih dahulu. Sholat itu juga basicnya adalah keimanan terlebih dahulu. Ini adalah ya kurikulum baku yang diajarkan oleh Nabi dalam berdakwah. Ada sebagian syubhat yang sampai kepada kita begini, Ustaz, itu kan sahabat Mu'ad bin Jabal
diutus oleh Rasul itu ke wilayah Yaman yang masih ahlul kitab, belum menjadi muslim. Nah, sekarang ini kok kita dakwah sesama muslim, kok dakwah tauhid. Emang tauhid kita selama ini di mana? Gimana jawabannya? Ya, kan begitu selama ini. Kalau Ustadz membawakan hadis ini sebagai ajakan untuk mentauhidkan Allah, karena memang hadis ini ditujukan oleh seorang dai yang diutus ke wilayah yang di sana bukan muslim. Nah, sekarang Ustadz mendakwai kita semuanya, kita ini udah muslim. Dari sejak lahir kita udah muslim. Dari sejak 7 tahun kita sudah sholat. Kok suruh belajar tauhid? Gimana cara jawabnya terhadap syubhat yang sering kita dapati seperti itu? Ya, kita katakan, apakah Anda yakin bahwa ketauhidan yang Anda itu betul selaras dengan Al-Quran dan Sunnah mengajarkan kepada kita atau tidak? Apakah Anda yakin bahwa tidak ada kesyirikan yang Anda perbuat? Apakah Anda yakin ya bahwa setiap waktu yang Anda lakukan itu semuanya basicnya adalah keimanan Anda kepada Allah? Salat saja kita sudah jelas-jelas salat berada di masjid menghadap ke kiblat. Kalau hati kita ke sana, pikiran kita tidak nyambung kepada Allah, itu juga bukan salat namanya. Di sini perlu kita fadzakir, kita mengingatkan, memberikan peringatan. Fa inna dzikra tadfa'ul mu'minin. Karena peringatan itu pasti bermanfaat untuk orang yang beriman. Hadis berikutnya dibawakan oleh Syekhul Islam dari riwayat Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, wadahuma an Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu an, dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ya pada hari terjadinya perang Khaybar. Apa kata beliau ketika akan terjadi perang Khaybar? Rasul mengatakan, la'u'tiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu yaftahu Allahu ala yadayhi. Dikatakan di sini, akan aku berikan ar-rayah. Ar-rayah itu bendera ya, atau tongkat komando. Akan aku berikan tongkat komando ini besok, kata Nabi besok. Beliau bicaranya hari ini, tapi kata Nabi akan aku berikan tongkat komando itu besok. Rajulan, kepada seorang laki-laki di antara kalian yang yuhibbullah, laki-laki ini cinta kepada Allah, wa rasulahu, dan cinta kepada Rasulullah. Wa yuhibbuhullah, Allah pun cinta kepada laki-laki ini, wa rasuluh, dan rasulnya pun cinta kepada dia. Udah sampai di situ Rasulullah sudah selesai. Ya. Tidak lanjutkan Rasul itu. Kata Nabi, akan aku berikan nih tongkat komando ini kepada seorang laki-laki yang dia itu adalah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, Allah dan Rasulnya pun cinta kepada dia. Yaftahullahu alaihi, Allah akan berikan kemenangan ya pada komandonya dia. Udah, setelah itu selesai. Fabatan nasu yadukuna lailatahum. Orang-orang pada malam harinya itu saling memberitakan satu sama lainnya, ayyuhum yu'toha, kepada siapa kira-kira panji komando ini akan diberikan. Mereka saling berharap untuk pribadi mereka, semoga esok pagi sayalah yang dikasih, semoga besok saya yang diberi, semoga saya besok. Semuanya berkata seperti itu. Falamma asbahu, lalu ketika mereka ya di pagi hari mereka sudah bertemu, ya falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika pagi harinya mereka mendatangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarju an yu'taha, setiap mereka berharap ya tongkat komando itu diberikan kepadanya. Faqala, ketika sudah berada di hadapan Nabi, Nabi tidak mendapati laki-laki yang Nabi maksud.
Kenapa? Karena Nabi mengatakan setelah melihat seperti ini di hadapan para sahabat yang sudah pada datang di hadapan Rasul, faqala, Rasul bertanya, Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Ditanyakan, mana Ali bin Abi Thalib? Faqila, lalu Nabi dikabarkan oleh para sahabat, huwa yashtaki ainaihi ya Rasulullah, dia sedang sakit pada kedua matanya. Dia kedua matanya sedang sakit. Lalu kata Nabi, fa'arsilu ilaihi, coba kamu datangi dia. Fa'ti bihi, datangkan Ali kepadaku. Setelah Ali pun datang, fabasaqa fi ainaihi, Nabi pun ya memberikan air ludah kepada kedua matanya. Sebagian riwayat Ali itu menghadap Rasul, lalu Rasul yaitu meludahi kedua mata. Ya kalau kita kan seperti meniupkan atau apa, tapi ini dia memang ada air ludahnya Nabi yang sampai di mata Ali bin Abi Thalib. Fabasaqa fi ainaihi wa da'a lahu, dan Nabi pun mendoakannya. Fabara'a ka'allam yakun bihi waja'. Setelah ya diludahi kedua mata Ali bin Abi Thalib oleh baginda Rasul, lalu didoakan, lalu kemudian langsung sembuh. Seketika itu langsung sembuh. Menandakan air ludah itu najis atau tidak? Tidak. Makanya banyak dulu kita kalau lagi kecil, lagi sakit mata, bangun tidur, ya kita diiniin gitu ya, seperti itu. Meskipun agak rapat gitu ya, kata kotoran matanya banyak gitu. Ya, tapi akhirnya bisa ngelihat juga gitu. Itu karena mungkin baca hadis, orang tua kita baca hadis ini. Lalu kemudian fa'atahu rayah, diberikanlah ya tongkat komando itu kepada Ali bin Abi Thalib. Faqala Aliun ya Rasulullah uqatiluhum hatta yakunu mislana. Ya Rasulullah, aku akan perangi mereka sampai mereka itu seperti kami. Artinya sampai mereka itu menjadi muslim. Akan aku perangi mereka itu, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang terjadi pada perang Khaybar. Ada Yahudi, ada Nasrani dan yang lainnya, orang musyrik secara umum, sampai yakunu mislana, sampai mereka itu seperti kami, masuk berada di atas agama Islam. Ya, kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, unfudh ala rislik. Unfud ala rislik, tenangkan dirimu wahai Ali, hatta tangzila bisahatihim, sampai kamu masuk ke medannya mereka, sampai engkau masuk di tengah-tengah pasukan mereka. Ngapain? Summad'uhum ilal Islam, ajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Lihat, Ali tadi ketika membawa tongkat komando ini, Ali sudah semangat sekali. Kalau begitu aku akan perangi mereka sampai mereka itu seperti kami. Tapi apa kata Rasul? Ya, Rasul mengatakan unfud ala rislik, tenangkan dirimu wahai Ali. Hatta tangzila bisahatihim, sampai kamu datangi mereka itu di medan perang itu, datangi. Summad'uhum ila Islam, ajak mereka untuk bisa masuk ke dalam agama Islam. Ya. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi, dan kabarkan kepada mereka apa yang menjadi kewajiban mereka dari hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dakwah itu jangan untuk diri pendakwahnya, jangan untuk diri para pendakwahnya. Saya datang ke situ, berapa kira-kira saya dibayar? Saya bisa pulang enggak? Ya. Ada seorang ustadz diundang misalkan untuk dakwah di Papua. Belum saja dia datang ke sana, pertanyaannya, nanti saya pulangnya pakai apa? Saya berangkatnya pakai apa? Ya. Jadi apa yang bisa dia dapati terlebih dahulu? Ikhwatal iman, dakwah itu berangkat saja antum, ya, berangkat. Karena apa? Nabi akhbirhum bima yajibu alaihim, kabarkan kepada mereka apa yang menjadi wajib mereka, yang itu menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajarkan kepada umat ini adalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala, bukan kita, hak kita apa.
Itulah dakwah salaf. Yang saya kira dakwah salaf itu bagi para asatidz yang mestinya dibuat mudah untuk bisa bicara dengan ustadznya langsung. Tidak perlu pakai manajeran gitu ya. Tidak perlu daftar melalui sekretarisnya ya. Apa iya ustadz sesibuk itu gitu ya. Kan cukup ada papan tulis di dekatnya dia gitu, di meja kerjanya. Oh hari ini ada jadwal, dia lihat oh ada jadwal. Ustadz bisa nggak ngisi kajian di pondok kami? Ustadz bisa nggak ngisi kajian di masjid kami? Afwan, ana nggak bisa, ana nggak ini apa nggak ngelihat jadwal. Coba antum hubungi orang saya. Ya, suruh ngubungi stafnya dia. Lalu setelah hubungi sibuk gitu ya. Apa iya dakwah itu sesibuk itu gitu loh. Dari dahulu juga para ulama kita, para imam kita yang 4 pun yang masyhur, mereka juga punya murid-murid setia, tapi tidak membatasi umat untuk berjumpa langsung dengan beliau. Taib saya lihat tuh nanti sekian, ini sekian gitu. Ini dakwah apa yang seperti itu? Jadi ini harus dikritisi, harus dirubah, ya. Bahwa yang mesti didahulukan itu bagaimana dakwahnya itu di umat itu, umat tahu apa yang menjadi hak Allah. Ya. Umat ini jadi tahu kewajiban dia kepada Allah itu apa. Bukan membawa umat untuk memuliakan dirinya sebagai sang ustadz ataupun sang pendakwah. Kenapa? Karena seorang pendakwah harus tahu akhir daripada hadis ini. Hadis ini mengatakan apa? Fawallahi, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai bersumpah Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam, maka demi Allah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sungguh Allah memberikan petunjuk kepada seseorang melalui engkau dengan sebab dakwahmu itu khairun laka, itu lebih baik bagimu daripada apa? Min humrin na'am, dari unta merah, harta yang paling berharga di masa itu. Sehingga dakwah ini adalah Pak, sampai antara tujuan kita mengajak manusia kepada Allah, harapan kita pun tetap dapatnya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan harapan-harapan dunia. Makanya kalau kita kembali kepada dakwah yang dibawakan oleh para nabi, oleh baginda Rasul, oleh para sahabat, oleh para ulama, kita akan mendapati dakwah Islam itu nikmat sekali. Karena kita tidak merasa diintervensi oleh orang, karena harapan kita hanya kepada Allah. Kita ini milik Allah, dakwah pun milik Allah. Maka kita kembalikan tujuannya juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwatal iman azani Allah, inilah yang insyaallah bisa saya sampaikan ya dari bab yang kita bahas, ad-du'a'u ila syahadati alla ilaha illallah. Dakwah yang benar itulah tegaskan jalan kita itu adalah seperti ini. Jalan di mana kita mendakwakan dakwah tauhid. Itu yang lebih utama. Baru kemudian kewajiban sholat 5 waktunya, baru kemudian apa zakat, baru kemudian akhlak-akhlak yang lain. Ya, itu masalah ekonomi paling bawah, masalah politik apalagi gitu. Tapi dakwah tauhid, masalah ibadah ini adalah bagian yang tidak boleh ya terpisahkan dari dakwah Islam sebagaimana dibawakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Insyaallah Ustaz, jazakallahu khairan atas ilmunya. Mungkin buat jamaah tidak ada sekat kalau mau bertanya langsung sama Ustadz ya, nggak pakai manajemen. Jadi kalau buat jamaah yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, baik di majelis ini ataupun di waktu yang lain, kalau belum punya nomor HP-nya bisa nanti hubungin panitia, nanti saya kasih tanpa ada manajemen Ustadz. Gak ada. Langsung beliau yang jawab.
Antum nanya sama saya jam 12 malam, ana jawab. Insya Allah. Kalau beliau belum tidur Ustaz ya. Karena 24 jam HP saya nggak pernah mati. Ya, insya Allah ya. Jadi antum kalau ingin bertanya tentang agama, insya Allah kapan saja bertanya langsung kepada beliau, insya Allah akan dijawab. Untuk pertanyaan yang sudah masuk, jadi ini pertanyaan yang masuk lewat WA. Kalau buat jamaah di sini bisa langsung bertanya langsung ya Pak ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah wanita memakai tas lempang atau gendong itu tidak diperbolehkan karena ada yang berpendapat tali tasnya bisa membentuk bahunya? Ya tergantung naronya di mana ya. Kalau naronya misalkan di dalam jilbabnya kan nggak apa-apa. Ya. Jadi pakai baju dulu, pakai jubah gamis dulu gitu ya, baru tas lempangnya dipakai. Nanti jilbabnya baru di luar gitu kan. Itu bisa, malah fungsinya bisa dua. Satu, agar ketika angin datang itu tidak membuat baju kita kehempas karena ada itu. Ya kan? Ya, dan di luar itu adalah jilbabnya. Gitu. Tapi kalau memang itu gamisnya gamis lalu kemudian jilbab lalu bukan tas lempangnya itu di luar, ya dia akan membentuk di bagian depannya karena ada tas yang nyelempang di bagian belakangnya juga ya, kira-kira seperti itu. Maka hindari ya. Allahu taala a'la wa a'lam. Ya, silakan Bapak-bapak, barangkali ada yang ingin bertanya langsung ya. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Wahidin Saputra dari Pebayuran, Bekasi. Ingin bertanya Ustaz terkait bulan Agustus ini kan maksudnya kita diperkenalkan, diingatkan kembali tentang pahlawan Ustaz. Nah, kemungkinan banyak dari sebagian masyarakat dalam mengenang pahlawan ini mereka menuju kubur-kuburan pahlawan ya, kemudian ya mungkin niatnya mendoakan. Apakah itu diperbolehkan atau bagaimana Ustaz? Syukran, jazakumullah khairan. Ya, baik. Pertama kembali kepada hukum asal ziarah kubur, bahwa ziarah kubur itu yang lebih hebat dari pahlawan pun itu ada, yaitu para nabi dan para rasul, kan lebih hebat, ya kan? Dan pahlawan di negeri kita tidak semuanya muslim. Bagaimana mungkin kemudian seorang muslim lalu mendoakan ya seorang yang bukan muslim? Nabi saja itu ditolak doanya ketika mendoakan pamannya, ya kan? Yaitu Abu Thalib. Ditolak dakwahnya, doanya. Jadi itu biasanya bagian daripada daripada sesuatu memang sikap berkebangsaan ya, sehingga orang lupa bahwa ada sikap beragama terlebih dahulu yang harus dikokohkan sebelum sikap berkebangsaannya, bahwa sikap agama itu tetap nomor satu harus dijaga. Kita mendoakan pahlawan yang muslim, semoga dengan keislamannya itu benar-benar tidak melakukan kesyirikan hingga akhir hayatnya sampai dia gugur di medan perangnya. Tentu mendoakan mereka boleh, ya kan? Tapi mendoakan pahlawan yang bukan muslim, maka ya jelas tidak ada manfaatnya, gitu ya. Tidak ada manfaatnya. Ya. Biarkan yang mendoakan dia ya dari yang seakidah dengan mereka. Itulah sikap yang disebut dengan toleransi umat beragama. Lakum dinukum waliyadin, ya kan begitu. Tapi ziarah kubur itu adalah yakin itu masyru', sesuatu yang disyariatkan dengan tujuan paling tidak tadi 3 hal tadi ya, mengucapkan salam bagi penghuni kubur yang muslim, lalu mendoakan mereka secara umum semoga Allah merahmatinya, semoga Allah memberikan pengampunan dosanya dan memasukkannya ke dalam surganya pada ya ahli kubur yang muslim. Yang ketiga, siapapun harus mengingatkan dirinya bahwa kuburan itu harus mengingatkan diri kita kepada kematian. Ya, fazuruha fa innaha tudzakiruka al-maut. Ziarahi kuburmu itu atau ziarahi kubur olehmu karena itu mengingatkanmu pada kematian.
Ya, itu tujuan daripada ziarah kubur. Allahu taala a'lam. Ya, siapa lagi? Ada yang ingin bertanya lagi secara langsung? Ada? Alhamdulillah kayaknya paham semua Ustaz. Insyaallah alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ikhwatal iman wal akhwat a'azanallahu wa iyyakum ajma'in. Inilah hal yang senantiasa terus kita jaga, akidah kita, ketauhidan kita. Karena inilah yang akan menyelamatkan kita dalam hidup di dunia, yang akan membahagiakan kita di akhirat, adalah berpegang teguh dengan keimanan kita kepada Allah. Ya, kewajiban sehebat apapun yang kita lakukan, salat 5 waktu kita, zakat, puasa, haji, umroh berulang-ulang, kalau keimanan kita lemah kepada Allah, lemah juga sinyal dari setiap ibadah tersebut. Ya, semoga kita bisa menjaga keimanan kita hingga akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.